Bayangkan diusir dari rumah yang kau bangun bersama, tanpa sepeser pun tersisa. Semua harta, nama baik, bahkan harga dirimu direbut orang yang dulu kau panggil suami. Tapi, pernahkah kau berpikir bahwa kehilangan bisa jadi cara semesta menyelamatkanmu? Halo penonton dari kota, sebutkan nama kota kalian di kolom komentar. Aku mau tahu, siapa di antara kalian yang pernah ditinggalkan tapi akhirnya malah menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri? Tulis kotamu dan siap-siap, karena cerita ini akan membuatmu tak bisa berhenti sampai akhir. Aku tak pernah membayangkan hari di mana rumah yang kubangun dengan cinta berubah menjadi tempat yang mengusirku. Dulu, setiap dindingnya penuh tawa. Suamiku, Adrian, selalu berkata bahwa rumah ini adalah simbol cinta kami, pondasi kehidupan yang akan kami bangun bersama. Tapi pagi itu, udara berbeda. Aroma kopi yang biasanya menenangkan justru terasa getir. Ia duduk di ruang tamu dengan wajah tanpa ekspresi, menatapku seperti orang asing yang tiba-tiba datang mengganggu. Aku ingin kau pergi hari ini juga, katanya datar. Aku menatapnya, menunggu candaan kecil, kalimat lanjutan yang akan menghapus kegelisahanku. Tapi yang datang justru amplop coklat besar yang dilemparkannya ke meja. Di dalamnya ada surat cerai, beberapa dokumen bank, dan daftar aset yang ternyata semua atas namanya. Rumah, mobil, bahkan rekening tabungan yang selama ini kupikir milik bersama, semuanya tercatat di bawah nama Adrian. Suara di kepalaku hilang seketika. Dunia seperti berhenti. Aku mencoba berbicara, tapi tenggorokanku kering. Kenapa? Hanya itu yang keluar. Adrian menghela napas panjang, lalu berkata pelan. Karena aku sudah lelah. Karena aku ingin hidup tanpa beban. Dan sayangnya, kamulah bebannya. Setiap kata seperti batu yang dijatuhkan ke dada. Aku ingin marah, ingin menjerit, tapi air mataku justru tak mau keluar. Mungkin karena hatiku sudah terlalu kering oleh ketidakpastian selama ini. Aku hanya berdiri, memandang wajah seseorang yang dulu kucintai sepenuh hati, tapi kini tak lagi mengenaliku. Dia berdiri, menyerahkan kunci mobil yang ternyata sudah ia ganti. Aku tak ingin ada drama. Ambil barang-barangmu. Aku sudah siapkan koper kecil di kamar tamu. Koper kecil. Seolah seluruh kehidupanku hanya pantas dimasukkan dalam wadah sekecil itu. Aku berjalan ke kamar, melewati foto-foto pernikahan kami di dinding. Senyumku di sana tampak asing, seperti wajah perempuan lain yang tak tahu apa yang akan menimpanya. Di kamar, aku memandangi koper itu. Di dalamnya hanya ada beberapa baju, dokumen pribadi, dan perhiasan imitasi. Semua yang berharga sudah dikunci dalam brankas yang hanya dia tahu sandinya. Aku sempat ingin memohon, tapi suara hati kecilku menolak. Ada sesuatu yang menahanku, bukan gengsi, tapi kesadaran bahwa ini bukan akhir yang harus ditangisi. Saat aku melangkah keluar rumah, langit mendung, hujan mulai turun, rintiknya seperti irama yang menyayat pelan. Aku berdiri di bawah teras, menatap ke dalam untuk terakhir kali. Adrian tak menoleh. Ia hanya duduk di kursi, memainkan ponselnya, seolah hidupku bukan lagi bagian dari dunianya. Aku menapakkan kaki ke jalan. Hujan membasahi rambut, wajah, dan bahuku, tapi aku tak peduli. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa berat, tapi juga anehnya, melegakan. Di tengah hujan, aku merasa seperti dilahirkan kembali, tanpa apapun, tanpa siapapun. Aku berjalan tanpa arah selama hampir 1 jam, sampai menemukan halte tua di ujung jalan. Di sana aku duduk, menatap air menetes dari atap seng. Dinginnya menusuk, tapi justru di situ aku merasa paling hidup. Aku membuka tas kecil, memeriksa isi dompet, hanya tersisa uang 2 lembar. 2 lembar untuk memulai hidup baru. Ironis, tapi nyata. Di seberang jalan, aku melihat papan bertuliskan, rumah sewa harian murah, aman, nyaman. Tulisan itu sebagian pudar, tapi entah kenapa aku merasa terpanggil. Seolah semesta ingin menuntunku ke sana. Aku berdiri, melangkah perlahan ke arah rumah itu, masih dengan pakaian basah.
Di depan pintu, seorang pria tua membuka dengan senyum ramah. Sedang mencari tempat berteduh? Tanyanya. Aku mengangguk pelan. Tanpa banyak bicara, ia mempersilakan aku masuk. Rumah itu sederhana, bahkan nyaris rapuh, tapi hangat. Ada aroma kayu tua yang menenangkan. Saat aku hendak membayar, ia hanya berkata, "Nanti saja." Orang yang kehilangan arah tak perlu segera menghitung uang. Kalimat itu membuat dadaku sesak, entah karena iba, atau karena rasa damai yang tiba-tiba muncul. Malam itu aku tidur di kamar sempit dengan atap bocor dan suara jangkrik yang tak henti. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa takut. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku tahu, di titik terendah sekalipun, Allah tak pernah benar-benar meninggalkanku. Aku menatap langit-langit dan berbisik dalam hati. Jika semua ini adalah awal dari sesuatu, maka bimbing aku, ya Allah. Aku siap belajar arti kehilangan. Hujan di luar semakin deras, tapi dalam hatiku ada cahaya kecil yang belum padam. Aku tak tahu kemana hidup ini akan membawaku. Tapi malam itu, di kamar kecil berbau lembab, aku tahu satu hal. Aku tidak akan menyerah. Dan tanpa kusadari, di ruang tamu rumah itu, jam dinding tua berdetak sedikit lebih cepat, seolah waktu ikut menyambut babak baru hidupku yang belum ku mengerti sepenuhnya. Malam itu dingin merayap masuk melalui celah-celah dinding kayu. Hujan masih turun, menetes di luar jendela, menciptakan irama yang anehnya menenangkan. Aku duduk di tepi ranjang tua yang berdecit setiap kali aku bergerak. Kamar itu kecil, hanya cukup untuk satu ranjang, meja kayu, dan lemari reot dengan cermin yang sudah buram. Tapi setidaknya di sini aku punya atap, dan untuk sementara, aku bisa bernapas tanpa takut diusir. Bau lembab menyatu dengan aroma tanah basah dari luar. Aku memandangi koperku yang tergeletak di lantai. Semuanya tampak sunyi. Dunia seperti ikut beristirahat, hanya menyisakan aku dan suara hatiku sendiri yang berbisik pelan. Sudah cukup, jangan tangis yang pergi. Tapi bisikan itu mudah diucapkan, sulit dijalani. Aku memejamkan mata, mencoba menghapus bayangan Adrian. Namun wajahnya muncul lagi, dingin, datar, penuh jarak. Setiap kenangan yang dulu hangat kini terasa seperti duri. Aku teringat bagaimana ia dulu menggenggam tanganku saat pertama kali kami menandatangani akad. Bagaimana ia berkata akan menjagaku, selama napasnya masih ada. Lucu. Ternyata napasnya masih ada. Tapi janjinya sudah mati. Malam semakin larut, dan suara hujan mulai melemah. Dari ruang depan, samar-samar ku dengar langkah kaki. Pintu kamarku diketuk perlahan. Suara itu datang dari pemilik rumah. Kakek tua yang menampungku sore tadi. "Maaf, Nak. Aku harap kau tidak keberatan aku bicara sebentar." Suaranya tenang, serak tapi menenangkan, seperti seseorang yang sudah kenyang menghadapi badai hidup. Aku membukakan pintu. Ia berdiri dengan membawa secangkir teh hangat. "Kau pasti belum makan," katanya. Aku menolak halus, tapi ia hanya tersenyum dan meletakkan teh itu di meja kecil. Kadang tubuh butuh sesuatu yang hangat, supaya hati bisa ikut tenang. Aku hanya menatap cairan teh itu. Uapnya menari di udara. "Terima kasih," ujarku lirih. Ia duduk di kursi dekat pintu, menatapku dalam diam beberapa saat sebelum berkata pelan. "Jangan keluar setelah tengah malam, Nak. Jam 12 ke atas. Udara di sekitar sini tidak baik untuk orang yang sedang terluka." Aku mengerutkan kening. "Maksud kakek?" Ia hanya menggeleng. Dunia ini kadang mempertemukan orang yang kehilangan dengan sesuatu yang sedang mencari. Dan tidak semua pertemuan itu untuk ditakuti. Kata-katanya aneh. Tapi ada sesuatu dalam tatapan matanya yang membuatku tidak berani membantah. Ia menatapku seolah tahu lebih banyak tentang diriku daripada yang kukatakan. Sebelum pergi, ia menambahkan, "Tidurlah. Besok pagi, sinar matahari akan terasa lain. Percayalah, tidak ada malam yang abadi." Ketika pintu tertutup, aku duduk kembali di tepi ranjang. Kalimatnya bergema di kepalaku. Tidak ada malam yang abadi. Tapi entah mengapa,
Di dalam hatiku justru tumbuh perasaan bahwa malam ini belum selesai. Ada sesuatu di udara yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku mencoba memaksa mata tertutup, tapi suara-suara kecil membuatku gelisah. Entah dari mana asalnya, mungkin hanya suara tikus, mungkin angin. Namun semakin aku mencoba mengabaikan, semakin terasa seperti ada seseorang yang berjalan di luar kamar. Aku menatap ke arah jendela, dan dari celahnya kulihat bayangan samar melintas di halaman belakang. Kupeluk lututku erat. Dalam hati aku berdoa lirih. Ya Allah, kalau ini ujian, beri aku keberanian. Aku sudah kehilangan segalanya. Jangan biarkan aku kehilangan ketenangan. Entah karena lelah atau karena doa itu, perlahan rasa kantuk mulai datang. Pagi menjelang dengan cahaya yang menembus tirai usang. Udara lembab berganti dengan hangatnya sinar matahari. Aku bangun dan menemukan secari kertas di depan pintu kamar. Tulisannya rapi, dengan tinta yang sedikit pudar. Selamat datang di tempat persinggahan yang bukan kebetulan. Aku menggenggam kertas itu. Ada rasa aneh di dadaku, campuran antara penasaran dan haru. Aku berjalan keluar, melihat sekeliling rumah. Kakek itu tidak ada di ruang depan. Hanya ada aroma teh yang masih segar, seolah baru diseduh beberapa menit lalu. Aku duduk di kursi kayu dekat jendela. Dari luar, kudengar anak-anak kecil berlari di jalan. Tawa mereka menembus pagi dengan riang. Sekilas aku tersenyum, lalu tersadar. Sudah lama sekali aku tidak tersenyum tanpa alasan. Hari itu aku mulai membersihkan kamar, mencuci baju, dan menata sedikit barang-barangku. Ada rasa tenang dalam kesederhanaan ini. Tidak ada perhiasan, tidak ada mobil, tidak ada kehidupan mewah, hanya kesunyian yang jujur dan udara yang bebas dari kepura-puraan. Menjelang sore, aku duduk di depan rumah, memperhatikan matahari perlahan tenggelam. Di halaman, kakek itu muncul membawa kursi tambahan. Ia duduk di sampingku, menatap langit jingga. Cantik, bukan? Katanya pelan. Aku mengangguk. Sudah lama saya tidak sempat memperhatikan langit. Ia tertawa kecil. Itu karena terlalu sibuk menatap yang tak pernah melihatmu. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku menunduk, menahan air mata yang nyaris jatuh. Kakek tahu saya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu menjawab tenang. Yang sedang patah, selalu mudah dikenali oleh yang pernah hancur. Kami diam lama. Hanya suara angin dan dedaunan yang berbicara. Saat matahari benar-benar tenggelam, kakek itu menoleh padaku dan berkata lembut, "Kau akan baik-baik saja. Tapi jangan takut jika nanti sesuatu datang mencari. Kadang, apa yang kita anggap akhir hanyalah cara Allah memindahkan kita ke jalan yang baru." Kata-kata itu menembus jauh ke dalam hatiku, meninggalkan bekas hangat yang aneh. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku merasa seperti sedang menuju sesuatu, entah apa, tapi terasa tidak menakutkan. Malam turun lagi. Angin berhembus lembut lewat jendela kamar. Aku memandangi teh yang tadi dibawakan kakek. Kini sudah dingin. Namun uap hangat dari ucapannya masih terasa. Sebelum menutup mata, aku berbisik pelan. "Terima kasih, Allah, sudah mengirim seseorang di saat aku hampir menyerah." Di luar, jam dinding rumah berdetak dengan ritme yang stabil, seolah menandakan bahwa hidupku yang sempat berhenti perlahan mulai berjalan lagi. Pagi itu matahari muncul perlahan dari balik atap rumah-rumah tua. Udara masih basah oleh embun, dan aroma kayu dari rumah sewa tempatku tinggal bercampur dengan wangi teh hangat yang selalu disiapkan kakek setiap pagi. Setelah malam-malam panjang penuh resah, pagi ini aku merasa sedikit lebih ringan. Ada sesuatu dalam tatapan kakek tua itu yang membuatku ingin bertahan satu hari lagi. Aku duduk di meja kecil, menyesap teh yang sudah mulai dingin, lalu menatap uang 2 lembar di dompetku. 2 lembar itu kini jadi segalanya. Aku sadar aku tak bisa bergantung pada belas kasihan orang selamanya. Ada sesuatu dalam diriku yang menuntut untuk kembali berdiri, sekecil apapun langkahnya. Maka siang itu aku memutuskan pergi ke pasar tua di ujung kota, berharap bisa menjual beberapa perhiasan imitasi yang kubawa dari rumah. Kakek menatapku ketika aku hendak berangkat. "Pasar tua?" tanyanya pelan.
Aku mengangguk. Kalau begitu, hati-hati di sana, katanya. Bukan semua yang terlihat usang berarti tak berharga. Aku tersenyum, belum memahami sepenuhnya apa maksudnya. Lalu berpamitan. Perjalanan menuju pasar tua tidak jauh, tapi rasanya panjang. Jalanan dipenuhi orang-orang yang sibuk dengan urusannya sendiri. Aku berjalan melewati kios sayur, penjual kain bekas, dan aroma gorengan yang menggoda. Di antara keramaian itu, aku merasa asing, seolah semua orang memiliki arah, sementara aku hanya mengikuti langkah kaki tanpa tujuan pasti. Pasar tua itu seperti dunia yang berhenti di masa lalu. Dinding kiosnya dipenuhi lumut, papan nama catnya terkelupas, dan suara tawar-menawar bercampur dengan lagu lawas dari radio tua. Namun di balik kesemrawutan itu, ada kehidupan yang jujur. Aku suka itu. Tak ada kepura-puraan, tak ada wajah yang menilai. Aku membuka tas kecil, mengeluarkan gelang dan kalung imitasi, lalu menghampiri salah satu pedagang tua di pojok pasar. Bisa beli barang-barang ini, Pak? Tanyaku pelan. Lelaki itu memandangku sekilas, lalu menatap barang-barang itu. Ia menggeleng. Barang seperti ini banyak, Bu. Tak ada nilainya. Aku mengangguk, menahan rasa malu yang merambat di dada. Satu demi satu pedagang kukunjungi, tapi jawabannya sama. Aku tahu barang-barang itu tak berharga, tapi tetap terasa menyakitkan ketika setiap orang menolaknya. Seolah penolakan terhadap barang itu juga penolakan terhadap diriku sendiri. Ketika aku hampir menyerah, mataku menangkap sosok di ujung lorong pasar. Seorang kakek tua duduk di bangku kayu, menjual jam-jam antik. Ia mengenakan pakaian sederhana, topi lusuh, dan sorot matanya teduh. Sangat mirip dengan kakek pemilik rumah suaku. Langkahku terhenti. Aku menatapnya lama, mencoba memastikan. "Permisi," ujarku. Suaraku bergetar. "Apakah kita pernah bertemu?" Kakek itu tersenyum samar. "Bukankah semua pertemuan sudah ditulis, Nak?" Aku terdiam. Senyum itu, caranya menatap, sama persis. Tapi bagaimana mungkin? Pagi tadi aku meninggalkannya di rumah. "Tapi, kakek," ia memotong dengan lembut, "kau kehilangan sesuatu yang bukan milikmu. Tapi akan mendapat sesuatu yang memang ditulis untukmu." Aku mematung. Kata-kata itu menusuk seperti deja vu yang menenangkan sekaligus menakutkan. "Kakek tahu saya?" Tanyaku akhirnya. Ia menatap jam di tangannya, lalu berkata, "Waktu mengenal setiap orang yang pernah patah. Dan aku hanya penjaga waktu, bukan pemiliknya." Aku tidak mengerti, tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku tak ingin pergi. Ia merogoh saku dan mengeluarkan sebuah jam tangan tua. Kulitnya retak, kacanya sedikit buram, tapi ada keindahan aneh di dalamnya. "Ambillah," katanya. Aku menggeleng cepat. "Tidak, kakek. Saya tidak bisa menerima ini." Ia tersenyum. "Kau tidak mencuri waktu, Nak. Kau hanya meneruskan yang semesta titipkan." Aku masih menatap jam itu ragu. Tapi tangan kakek menuntunku untuk menggenggamnya. Sentuhan tangannya dingin, tapi menenangkan, seperti air yang menyejukkan luka. Saat jariku menyentuh jam itu, jarumnya berputar perlahan, lalu berhenti sejenak di angka 12. Aku menatap kakek itu, tapi ia hanya berkata, "Kalau waktunya tepat, jam itu akan berhenti. Dan saat itu, kau harus memilih." Sebelum aku sempat bertanya, seseorang dari belakang menabrakku. Aku menoleh sekilas, dan ketika kembali menghadap ke depan, kakek itu sudah tak ada. Hanya ada bangku kosong dan aroma wangi cendana samar yang tertinggal di udara. Aku mencari ke sekeliling, tapi tak satu pun orang memperhatikanku. Seolah ia memang tak pernah ada. Aku berdiri lama di tengah lorong pasar yang mulai sepi. Di tanganku, jam tua itu masih bergetar halus. Jarumnya bergerak pelan seperti sedang bernapas. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku hanya terlalu lelah, bahwa pikiranku sedang bermain-main denganku. Tapi ada bagian dalam diriku yang tahu, pertemuan itu nyata. Aku berjalan pulang dengan langkah gontai. Jalanan sore terasa panjang, udara mulai dingin,
dan matahari merayap di balik awan abu-abu. Setiap langkah terasa berat, tapi setiap kali aku menatap jam di pergelangan tanganku, entah mengapa ada perasaan hangat yang tak bisa dijelaskan. Sampai di depan rumah sewa, aku menatap jendela tempat biasanya kakek menunggu. Kali ini jendela itu tertutup rapat. Aku mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Aku masuk perlahan, memanggil, "Kakek?" Tak ada sahutan. Di meja, hanya ada teko teh hangat yang masih mengepul dan selembar kertas kecil bertuliskan, "Waktu tak pernah hilang." Ia hanya menunggu orang yang mau mendengarnya. Aku menggenggam jam tua itu lebih erat. Jantungku berdegup cepat, bukan karena takut, tapi karena perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara kehilangan, keheranan, dan rasa ingin tahu yang menekan dadaku kuat-kuat. Malam itu aku duduk di bawah lampu redup, memandangi jam tua di tanganku. Suaranya lembut tapi konsisten, seperti bisikan yang tak ingin berhenti. Aku tak tahu siapa kakek itu sebenarnya, tapi aku tahu satu hal, hidupku baru saja berubah arah, tanpa aku sadari. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kehancuran itu, aku merasakan sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak lama, harapan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara detik dari jam tua yang diberikan kakek di pasar tua itu terasa begitu keras, seolah menembus dinding kamar sempit ini. Awalnya aku pikir hanya imajinasiku, tapi semakin aku mencoba memejamkan mata, semakin jelas suara itu. Tik-tik-tik, berirama pelan, seperti jantung yang tak mau diam. Aku meletakkan jam itu di meja kecil di sebelah ranjang, menatap jarumnya yang berputar tenang. Bentuknya kuno, tapi halus. Tali kulitnya sudah lusuh, warnanya kehitaman, namun ketika terkena cahaya lampu, pantulannya tampak aneh. Seperti ada kilau keemasan samar yang hanya muncul sesekali. Di bagian belakangnya terukir tulisan kecil, hampir pudar. "Waktu tahu siapa yang setia menunggu." Aku mengusap ukiran itu dengan ujung jari. Ada sesuatu yang menggetarkan di dada, perasaan yang sulit dijelaskan, antara takut, penasaran, dan entah mengapa, seolah jam itu memang sedang menatap balik padaku. Aku menghela napas panjang, lalu memejamkan mata sambil berdoa pelan. "Ya Allah, jika ini pertanda, ajarkan aku untuk memahami. Jangan biarkan aku tersesat lagi." Namun semakin aku berusaha tidur, semakin aneh rasanya. Jam itu seolah hidup. Suara detiknya berubah tempo, kadang cepat, kadang lambat, seperti sedang mengikuti detak jantungku. Aku memutuskan untuk menutupinya dengan kain, berharap bisa sedikit tenang. Tapi baru beberapa menit berlalu, kain itu bergeser sendiri, jatuh ke lantai tanpa suara angin. Aku terlonjak. Mataku menatap jam itu lekat-lekat. Jarumnya berhenti. Tepat di angka 12. Udara kamar terasa berubah. Suhu menurun, dan entah mengapa, waktu benar-benar terasa berhenti. Tak ada suara jangkrik, tak ada suara kendaraan dari luar, hanya keheningan yang menusuk. Aku menatap jam itu lagi. Jantungku berdetak cepat. Dan tepat saat aku memutuskan untuk meraih jam itu, jarumnya bergerak kembali dengan tiba-tiba, cepat, berputar berulang-ulang, seperti sedang berpacu melawan sesuatu yang tak terlihat. Aku menjatuhkan jam itu ke lantai tanpa sengaja. Tapi anehnya, jam itu tidak rusak. Kacanya tidak retak. Malah kini berkilau lebih terang. Aku mengambilnya perlahan, dengan tangan gemetar. Dari dalam jam terdengar bunyi lembut, seperti desahan napas. Lalu muncul sesuatu yang tidak bisa kujelaskan, aroma cendana lembut, sama seperti aroma yang tercium waktu aku bertemu kakek di pasar. Aku menatap jam itu, dan tiba-tiba teringat ucapannya. Kalau waktunya tepat, jam itu akan berhenti. Dan saat itu, kau harus memilih. Tapi memilih apa? Untuk apa? Aku duduk di lantai, memeluk lutut, mencoba menenangkan diri. Setiap kali aku menatap jam itu, muncul perasaan seolah waktu di sekitarku tak lagi berjalan sama. Aku merasa terhubung dengan sesuatu, entah masa lalu, entah takdir. Beberapa hari berlalu, dan jam itu terus menemaniku. Aku membawanya kemanapun, entah kenapa aku takut meninggalkannya.
Setiap kali aku memakainya, aku merasa aneh. Orang-orang di sekitarku menjadi lebih ramah, bahkan beberapa di antaranya yang awalnya dingin berubah sikap. Pernah suatu kali, ketika aku sedang menulis lamaran kerja di warung kopi kecil, seorang pelanggan tak sengaja menumpahkan kopi ke bajuku. Tapi sebelum aku sempat marah, pria itu justru mengganti bajuku dengan yang baru dan menawarkan pekerjaan paruh waktu di tokonya. Keberuntungan kecil mulai datang satu demi satu. Bukan dalam bentuk besar, tapi cukup untuk membuatku berpikir, mungkin jam ini membawa sesuatu. Namun keberuntungan itu datang bersamaan dengan tanda-tanda aneh. Setiap kali aku mulai bersyukur terlalu dalam, jarum jam itu berhenti selama beberapa detik, lalu bergerak lagi perlahan, seperti mengingatkanku agar tidak terlalu senang. Pernah suatu sore, ketika aku merasa bahagia karena berhasil menjual beberapa tulisan, jam itu berhenti hampir 1 menit penuh. Saat itu udara di sekelilingku tiba-tiba berubah dingin, dan aku merasa seperti sedang diawasi. Aku menatap jam itu dengan campuran takut dan kagum. "Siapa kau sebenarnya?" bisikku pelan. Tak ada jawaban. Tentu saja. Hanya detikan lembut yang kembali mengisi ruangan. Tapi malam itu, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berdiri di tengah pasar tua yang sepi. Semua kios kosong, langit kelabu, dan di ujung lorong, kakek itu berdiri dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Ia menatapku dan berkata, "Kau sudah memegang waktu, tapi belum tahu arah." Aku ingin bertanya, tapi suaraku tak keluar. Ia mengulurkan tangan ke arahku, menunjuk jam di pergelangan tanganku. "Waktu bukan untuk dilawan, nak, tapi untuk disembuhkan." Lalu ia berbalik, dan di saat yang sama aku terbangun, keringat membasahi tubuhku. Jam di meja menunjukkan pukul 3 dini hari. Jarumnya berhenti lagi di angka 12. Aku duduk diam dalam gelap. Di luar, hujan turun tipis, menetes di atap seperti bisikan lembut. Aku menatap jam itu lagi, kali ini tanpa rasa takut. Entah bagaimana, aku mulai merasa jam ini bukan kutukan. Ia seperti cermin, menampilkan apa yang tersembunyi di dalam diriku, ketakutan, harapan, dan luka yang belum sembuh. Aku mengulurkan tangan, menyentuh permukaannya. "Kalau kau memang dikirim untuk sesuatu," bisikku lirih, "tunjukkan padaku apa yang harus kulakukan." Tiba-tiba jam itu berdetak lagi, perlahan tapi pasti. Aku bisa merasakan getarannya di kulitku. Detiknya kini selaras dengan detak jantungku sendiri. Saat itu aku tahu, ada sesuatu yang sedang bergerak, bukan di luar diriku, tapi di dalam. Malam itu aku tidak mencoba tidur lagi. Aku hanya duduk diam di tepi ranjang, menatap jam tua itu dengan perasaan yang campur aduk. Dan di antara bunyi detiknya yang lembut, aku sadar, waktu memang tak bisa disembunyikan. Ia tahu kapan seseorang sudah siap memulai kembali. Aku belum tahu kemana semua ini akan membawaku, tapi satu hal pasti, hidupku tak akan lagi sama setelah malam itu. Sejak malam jam tua itu bergetar di tanganku, hari-hariku tidak lagi sama. Ada sesuatu di udara yang berbeda, seperti ritme waktu mengalun dengan nada baru. Aku tidak tahu apakah ini hanya kebetulan atau memang takdir sedang berputar perlahan di sekitarku. Tapi setiap kali aku menatap jam itu, dada ini terasa hangat, bukan sekadar benda mati, tapi seolah ada kehidupan di dalamnya, sesuatu yang memperhatikan setiap langkahku. Pagi itu aku terbangun lebih awal. Udara segar menelusup lewat jendela, membawa aroma hujan semalam yang masih menempel di tanah. Aku memandangi pergelangan tanganku. Jam tua itu tetap berdetak pelan. Jarumnya bergerak tenang seperti sedang berdoa. Tidak lagi menyeramkan, justru menenangkan. Seolah ada bisikan tak kasat mata yang mengiringi langkahku setiap hari. "Lanjutkan. Kau sedang menuju sesuatu." Hari-hari berlalu dengan ritme yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Aku mulai menulis lagi, sesuatu yang dulu kutinggalkan sejak pernikahan dengan Adrian. Tulisan-tulisanku ringan, jujur, dan anehnya selalu menemukan jalannya. Ada seseorang yang menawarkanku proyek kecil menulis konten untuk toko daring lokal. Dari sana, sedikit demi sedikit aku bisa membayar sewa kamar dan membeli kebutuhan sederhana tanpa harus berutang.
Keberuntungan-keberuntungan kecil itu datang seperti gerimis, pelan tapi terus-menerus. Pernah suatu pagi, aku terlambat keluar karena hujan deras. Padahal biasanya aku menunggu bus pukul 7. Tapi hari itu jam tua di tanganku berhenti berputar selama beberapa detik, membuatku menunggu tanpa alasan. Ketika bus berikutnya datang dan aku naik, barulah ku dengar kabar kalau bus sebelumnya mengalami kecelakaan ringan di tikungan. Aku terdiam lama di kursi. Jarum jam kembali bergerak tepat ketika kabar itu ku dengar. Seolah waktu sengaja menahanku untuk terhindar dari sesuatu. Sejak saat itu aku tak lagi berani menganggap jam ini benda biasa. Namun ada sisi lain yang juga terasa aneh. Setiap kali aku terlalu gembira, jam ini seakan tak suka. Jarumnya akan melambat. Bahkan kadang berhenti sebentar. Seperti memberi peringatan agar aku tidak larut dalam euforia. Aku ingat satu sore, ketika aku mendapatkan pembayaran pertama dari pekerjaanku menulis. Aku begitu bahagia sampai lupa waktu. Aku tertawa sendiri di kamar, menatap lembar uang yang bagiku berarti kemenangan kecil. Tapi tiba-tiba jarum jam berhenti total. Aku mematung. Udara di kamar berubah dingin. Angin berdesir tanpa sebab. Meski semua jendela tertutup. Saat itulah aku mendengar suara seperti bisikan lembut di dalam kepala. Bukan suara yang bisa kudengar dengan telinga, tapi suara yang langsung menyentuh hati. Jangan berlebihan dalam kegembiraan, nak. Waktu menyeimbangkan segalanya. Aku terisak tanpa tahu kenapa. Kalimat itu menembus lapisan hatiku yang paling dalam. Sejak saat itu aku belajar bersyukur dengan tenang. Tidak dengan sorak, tapi dengan diam. Karena diam ternyata lebih tulus daripada teriakan. Hari-hariku mulai berjalan lebih tertata. Aku bekerja, menulis, berdoa, lalu tidur dalam ketenangan yang perlahan tumbuh dari dalam. Kakek pemilik rumah jarang terlihat beberapa hari terakhir, tapi entah bagaimana, aku selalu merasa ada yang menjagaku. Kadang sore hari, saat aku duduk di teras, aku mencium aroma cendana samar. Aroma yang dulu muncul setiap kali kakek itu datang. Pernah satu sore, aku memandangi jam tua itu sambil menulis. Sinar matahari menembus kaca kecil di dinding, jatuh tepat ke permukaan jam, menciptakan pantulan cahaya yang menari di meja. Aku mengulurkan tangan, membiarkan cahaya itu menyentuh kulitku. Rasanya hangat, hampir seperti sentuhan tangan seseorang yang menenangkan. Lalu tiba-tiba aku teringat ucapan kakek di pasar tua. Kalau waktunya tepat, jam itu akan berhenti. Dan saat itu, kau harus memilih. Aku masih belum tahu apa yang harus kupilih. Tapi aku mulai mengerti bahwa waktu memang sedang mengarahkanku. Ada keajaiban lembut yang bekerja di balik setiap kejadian kecil. Sesuatu yang tak kasat mata, tapi nyata. Suatu malam, saat aku menulis hingga larut, aku mendengar suara ketukan di pintu. Pelan, tapi berirama. Aku berpikir mungkin angin, tapi ketika aku membuka pintu, tak ada siapapun. Hanya udara malam yang dingin dan tenang. Namun di lantai, tepat di depan pintu, ada bunga melati putih yang masih segar, seolah baru dipetik. Aku mengambilnya perlahan, menatap sekeliling, tapi tak ada tanda siapa yang menaruhnya. Aku letakkan melati itu di samping jam tua di meja. Anehnya, detikan jam itu menjadi lebih pelan, seperti sedang menikmati keharuman bunga itu. Malam itu aku duduk lama memandangi keduanya. Jam dan bunga, dua hal sederhana yang tiba-tiba terasa penuh makna. Keesokan paginya, aku mendapat surat elektronik dari penerbit daring kecil yang pernah kukirimi naskah beberapa bulan lalu. Mereka tertarik menerbitkan tulisanku menjadi serial pendek. Aku membaca email itu dengan tangan bergetar. Rasanya seperti mimpi. Aku menatap jam tua di pergelangan tangan. Jarumnya bergerak pelan tapi mantap, seolah berkata, "Lihat, waktu tak pernah mengkhianati yang sabar." Aku menutup mata, dan air mata akhirnya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa dilihat, bukan oleh manusia, tapi oleh semesta. Aku tahu, ini bukan semata keberuntungan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang menuntunku. Sesuatu yang tak kasat mata tapi nyata di setiap napas. Malamnya, sebelum tidur,
Aku berdoa, "Ya Allah, kalau semua ini memang dari MU, aku terima. Tapi jika ini hanya ujian, ajarkan aku untuk tetap rendah hati di tengah berkah MU." Angin malam masuk lewat jendela, mengibaskan tirai perlahan. Jam tua di meja berdetak lembut, menandai waktu yang terus berjalan. Aku menatapnya sekali lagi sebelum memejamkan mata. Dalam keheningan itu, aku tahu satu hal, kadang keajaiban tidak datang dalam bentuk cahaya besar, tapi dalam detik-detik kecil yang kita biarkan hidup. Dan di setiap detiknya, aku mulai belajar, waktu bukan musuhku. Ia adalah guru yang diam-diam sedang menyembuhkanku. Sudah hampir 2 minggu sejak tulisan-tulisanku mulai diterbitkan secara daring. Aku mulai memiliki pembaca tetap, orang-orang yang menulis pesan sederhana seperti, "Ceritamu menyentuhku," atau, "Aku merasa tidak sendirian setelah membaca ini." Aku tidak tahu siapa mereka, tapi setiap kata yang kuterima terasa seperti pelukan kecil dari semesta. Seolah waktu benar-benar memberi hadiah pada mereka yang bertahan. Namun di tengah rasa syukur itu, aku menyadari sesuatu. Jam tua di pergelangan tanganku mulai berubah. Detiknya semakin halus, seolah menyesuaikan irama hidupku. Tak lagi berhenti tiba-tiba seperti dulu, tapi berputar perlahan, sabar, menuntunku dengan cara yang lembut. Kadang aku menatapnya lama, hanya untuk memastikan bahwa benda kecil itu masih nyata. Bukan hayalan. Ada getaran halus di kulitku setiap kali aku menyentuhnya. Bukan listrik, tapi sesuatu yang lebih dalam, seperti denyut kehidupan. Hari itu aku sedang duduk di warung kopi tempatku biasa menulis ketika sebuah pesan masuk ke ponselku. Pengirimnya tak ku kenal. Isinya singkat. "Kami dari perusahaan media Aurora Grab ingin membahas kerjasama. Kami membaca tulisan-tulisan Anda dan ingin menjadikannya bagian dari proyek naratif baru kami. Jika berkenan, datanglah besok pukul 10 di kantor kami." Aku terpaku lama menatap layar. Nama perusahaan itu tidak asing. Dulu, sebelum menikah, aku pernah bekerja di sana, tepatnya sebagai asisten penulis naskah. Saat pernikahanku dengan Adrian, aku berhenti karena ia menganggap pekerjaan itu tidak penting. Baginya, istri yang baik adalah yang tinggal di rumah. Kini, setelah semua yang terjadi, perusahaan itu tiba-tiba menghubungiku lagi. Aku memandangi jam tua itu, dan entah kenapa jarumnya bergerak sedikit lebih cepat, seperti memberi isyarat. "Apakah ini waktunya?" bisikku pelan. Keesokan paginya aku berdiri di depan gedung tinggi yang sama, namun semuanya terasa berbeda. Dulu aku sering lewat lobi ini dengan rasa rendah diri, kini langkahku tegak, bukan karena sombong, tapi karena aku akhirnya mengenali diriku sendiri. Aku menatap pantulan wajahku di kaca besar. Ada lelah, tapi juga keteguhan yang baru. Seorang resepsionis muda menatapku ramah dan mengarahkanku ke ruang rapat lantai 10. Saat pintu terbuka, aroma kopi dan wangi kayu menyambutku. Di ujung meja duduk seorang pria muda dengan jas rapi dan tatapan tajam tapi hangat. "Terima kasih sudah datang, Ibu." Ia memandang berkas di depannya. "Nadia, benar?" Aku mengangguk, masih berusaha menata napas. "Perkenalkan, saya Alvaro. Saya direktur baru di sini. Jujur, tulisan-tulisan Anda berbeda dari yang lain. Ada kejujuran yang sulit dijelaskan." Aku hanya tersenyum tipis. Mungkin karena saya menulis bukan untuk didengar, tapi untuk sembuh. Ia menatapku lama, lalu berkata pelan. Kalimat itu, persis seperti yang sering dikatakan kakek saya dulu. Aku sedikit tersentak. "Kakek Anda?" "Iya," jawabnya sambil tersenyum samar. "Namanya Harun. Ia pendiri yayasan yang menjadi mitra utama perusahaan kami sebelum saya mengambil alih. Dulu ia sering bilang, kalau bertemu seseorang dengan tulisan yang bisa menenangkan luka orang lain, maka bantu orang itu. Katanya, dia akan tahu kenapa dunia membawanya ke sini." Suasana di ruangan tiba-tiba berubah hening. Aku menatap wajahnya, mencoba memastikan aku tak salah dengar. Harun. Nama itu menggema dalam ingatanku. Nama yang sama dengan kakek misterius yang memberiku jam tua itu. Aku memegangi pergelangan tanganku. Jam itu berdetak lebih cepat,
hingga aku bisa merasakan denyutnya di kulit, seolah sedang mengenali nama itu. "Maaf," ucapku pelan. "Apakah kakek Anda masih ada?" Alvaro menatapku dengan tatapan yang sulit diterjemahkan. Beliau sudah lama tiada, bahkan sebelum saya lahir. Tapi setiap kali saya membuat keputusan besar, entah bagaimana selalu ada hal aneh yang menuntun saya. Hari ini, misalnya, saya tak tahu kenapa, tapi nama Anda tiba-tiba muncul di berkas lamaran yang seharusnya sudah dihapus dari sistem lama kami. Aku tercekat. Dihapus? Iya. Tapi entah kenapa, file itu muncul lagi dengan tanggal baru, minggu lalu. Padahal komputer itu bahkan tidak pernah dipakai lagi. Ruang rapat terasa sunyi, hanya detik jam tua di pergelangan tanganku yang terdengar jelas. Aku menatap Alvaro, dan ia memandang balik dengan ekspresi penuh tanda tanya. Saya tak tahu kenapa, tapi saya merasa pertemuan ini bukan kebetulan, katanya. Aku tersenyum tipis, menahan getar di dada. Saya juga merasakannya. Percakapan kami berlangsung lama. Ia menjelaskan proyeknya. Serial naratif tentang perjalanan hidup dan keajaiban yang tersembunyi di balik penderitaan. Tema yang sama persis dengan kisah yang selama ini kutulis dari luka pribadiku. Aku menerima tawaran itu tanpa banyak pikir. Rasanya seperti lingkaran waktu yang akhirnya menutup sempurna. Sore harinya, setelah pertemuan itu selesai, aku berjalan menyusuri trotoar dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Langit berwarna oranye keemasan. Angin bertiup lembut, dan di dada ini ada sesuatu yang bergerak, campuran antara syukur, haru, dan keajaiban. Aku menatap jam tua di tanganku. Jarumnya bergerak pelan, stabil, dan ketika aku berhenti di lampu merah, ia tiba-tiba berhenti sejenak, lalu berdetak lagi, kali ini lebih lambat dari biasanya. Seolah ingin berkata, "Ini waktumu." Aku tersenyum dalam diam, menatap langit yang mulai berubah warna. Dalam hati aku berbisik, "Terima kasih, Allah, karena kau tunjukkan bahwa yang hilang tak selalu berakhir menjadi kehilangan." Malam itu, di kamar sewa kecilku, aku membuka laptop dan mulai menulis naskah baru. Kata-kata mengalir begitu saja. Kali ini bukan dari luka, tapi dari rasa syukur. Jam tua itu berdetak lembut di sampingku, menjadi saksi dari perjalanan seorang perempuan yang pernah hancur, tapi kini perlahan belajar mencintai waktunya sendiri. Dan tanpa aku sadari, di luar jendela, cahaya lampu jalan membentuk bayangan samar di dinding, siluet seorang kakek dengan tongkat, berdiri diam seolah sedang tersenyum puas. Hari-hari setelah pertemuanku dengan Alvaro berjalan seperti mimpi yang pelan-pelan menjadi nyata. Proyek naratif yang ditawarkannya tak hanya memberiku pekerjaan, tapi juga rasa percaya diri yang sudah lama hilang. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, aku bangun di pagi hari dengan alasan yang membuatku tersenyum. Aku tak lagi sekadar hidup, aku kembali menghidupi hari-hariku. Setiap pagi aku berangkat lebih awal ke kantor Aurora Grab, membawa buku catatan kecil dan secangkir kopi hitam. Meja kerjaku sederhana, hanya ada laptop, segelas air, dan jam tua yang kini selalu kuletakkan di sisi kanan. Beberapa rekan menatap heran saat pertama kali melihatku memakai jam itu. "Jam antik banget," kata salah seorang penulis. Aku hanya tersenyum, menjawab singkat, "Ini bukan sekadar jam. Ini teman waktu." Setiap kali aku menatap jam itu, ada sesuatu di dadaku yang bergetar lembut, seolah benda kecil itu berdenyut bersamaan dengan napasku. Aku tak lagi takut padanya. Aku merasa ia adalah bagian dari perjalanan ini, saksi dari semua luka yang kini mulai sembuh. Kadang, ketika aku menulis kalimat yang jujur dari hatiku, jarum jam itu bergetar halus, seperti ikut menyetujui setiap kata yang lahir. Alvaro sering datang ke mejaku, membacakan sebagian tulisan yang kuserahkan padanya. Ia selalu berkata dengan mata yang berbinar, "Kata-katamu hidup, Nadia." Seperti seseorang yang menulis dengan cahaya, bukan tinta. Setiap kali mendengar itu, aku hanya bisa tersenyum malu, tapi di dalam hatiku ada perasaan yang lebih dalam, sebuah rasa damai yang tak bisa dijelaskan. Namun, bersamaan dengan kebahagiaan itu, ada juga perasaan yang diam-diam tumbuh di antara kami.
Alvaro sering mengajakku berdiskusi hingga larut, bukan hanya tentang tulisan, tapi tentang kehidupan, kehilangan, dan harapan. Dalam setiap pembicaraan itu, aku merasa seolah sedang berbicara dengan seseorang yang mengenal luka lamaku tanpa perlu aku ceritakan. Ada sesuatu di matanya yang teduh, mirip dengan tatapan kakek misterius itu. Tatapan yang tidak menghakimi, hanya memahami. Suatu sore, setelah rapat panjang, aku duduk sendirian di balkon kantor, menatap langit senja yang berwarna tembaga. Alvaro datang membawa 2 gelas kopi. "Boleh duduk?" tanyanya. "Tentu," jawabku pelan. Kami diam beberapa saat, hanya mendengarkan suara angin. Lalu ia berkata, "Kau tahu, aku selalu percaya bahwa beberapa pertemuan tak pernah terjadi secara kebetulan. Aku bahkan tak tahu kenapa bisa menemukan berkas lamaranmu yang sudah lama hilang." Aku menatapnya. Kadang semesta memang menulis takdir di antara hal-hal yang terlihat tak masuk akal. Ia tersenyum. "Seperti pertemuanku denganmu." Aku terdiam. Jantungku berdebar pelan. "Mungkin," jawabku, hampir berbisik. Hening kembali mengisi ruang di antara kami. Tapi bukan keheningan yang canggung. Ini keheningan yang tenang, yang penuh makna. Seperti jeda antara 2 nada indah dalam sebuah lagu. Aku menatap jam di pergelangan tangan. Jarumnya berputar pelan. Tapi detiknya terasa lebih dalam dari biasanya. Sejak saat itu, hidupku berubah lebih cepat dari yang kusangka. Tulisan-tulisanku mulai viral, banyak dibagikan, bahkan beberapa diangkat menjadi acara radio singkat. Aku mulai dikenal sebagai penulis yang menyembuhkan lewat kata. Lucu, karena aku sendiri masih dalam proses penyembuhan. Tapi mungkin memang begitu cara semesta bekerja. Kadang, orang yang terluka justru dijadikan alat untuk menyembuhkan orang lain. Namun, di tengah keberhasilan itu, aku tak pernah lupa bagaimana semuanya dimulai. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu menatap jam tua itu. Aku berbicara padanya seolah berbicara pada seseorang yang mendengarkan. "Aku sudah baik-baik saja sekarang," bisikku. "Terima kasih karena kau membuatku kuat." Tapi entah kenapa, semakin banyak keberuntungan datang, semakin sering jam itu menunjukkan tanda-tanda aneh. Kadang jarumnya berhenti di angka tertentu, seperti ingin mengingatkanku sesuatu. Pernah berhenti di angka 3, lalu di angka 7, kemudian di angka 12. Setiap kali itu terjadi, selalu ada perasaan hangat bercampur takut yang sulit dijelaskan. Suatu malam aku membawa jam itu ke balkon rumah kontrakanku. Langit bersih, penuh bintang. Aku memutar-mutar jam itu di tangan, melihat pantulan cahaya bulan di permukaannya. Lalu aku sadar, bagian belakang jam yang dulu hanya tampak seperti ukiran biasa kini berubah. Tulisan kecil yang dulu bertuliskan, "Waktu tahu siapa yang setia menunggu," kini bertambah 1 baris baru, entah bagaimana bisa. Dan waktu akan membawa yang setia kembali ke asalnya. Aku tertegun, bulu kuduku meremang. Angin berembus lembut, tapi ada getaran halus di udara, seperti bisikan lembut yang tak bisa kutangkap jelas. Aku menggenggam jam itu erat, menatap langit sambil berbisik, "Kakek, apakah ini maksudmu?" Hening. Tak ada jawaban. Tapi di detik berikutnya, jarum jam bergerak pelan, menandai waktu seperti biasa. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Dalam hati aku tahu, perubahan ini bukan kebetulan. Semua hal yang kualami, pekerjaan baru, kehadiran Alvaro, bahkan keajaiban kecil yang terus datang, pasti memiliki kaitan dengan jam ini. Keesokan harinya di kantor, Alvaro memintaku menulis naskah bertema waktu dan keberuntungan. Ia berkata, "Tulislah dari hatimu, jangan dari pikiranmu." Aku mengangguk, lalu mulai menulis. Kata-kata mengalir deras, tentang luka, tentang keberanian memaafkan masa lalu, dan tentang waktu yang diam-diam menyembuhkan tanpa kita sadari. Saat aku mengetik kalimat terakhir, jarum jamku berhenti lagi. Aku menatapnya lama. Kali ini berhenti di angka 8. Posisi horizontal yang menyerupai simbol tak terbatas. Air mataku menetes tanpa sebab. Aku tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Ini pesan.
Waktu sedang berkata sesuatu padaku, bahwa hidup ini memang tak akan pernah berhenti, hanya berputar, mengajarkan, menyembuhkan, dan mempersiapkan. Malam itu, sebelum tidur, aku berbisik pelan sambil menatap jam tua yang kini terasa seperti bagian dari diriku sendiri. Aku sudah mulai mengerti, Allah, bahwa setiap luka bukan untuk disesali, tapi untuk disyukuri. Dan ketika mataku perlahan terpejam, aku tahu, aku sedang berada di tengah kebangkitan yang sesungguhnya. Bukan karena aku punya segalanya kembali, tapi karena aku akhirnya tahu bagaimana rasanya berdamai dengan waktu. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan semalam menyisakan embun di kaca jendela kamar, menetes perlahan ke bingkai kayu yang mulai lapuk. Aku duduk di tepi ranjang sambil menatap jam tua yang kini selalu kubawa kemanapun. Detiknya berjalan lembut, tapi kali ini terdengar lebih berat, seperti sedang menimbang sesuatu. Ada perasaan ganjil sejak aku bangun tadi, perasaan yang tak bisa kujelaskan, tapi cukup kuat untuk membuat dadaku sesak tanpa sebab. Aku mencoba mengalihkan perhatian dengan membuat teh, menyiapkan roti, lalu membaca naskah tulisan yang belum selesai. Tapi konsentrasiku kacau. Setiap kali menatap layar laptop, pikiranku melayang entah kemana. Di sela kesunyian pagi, terdengar ketukan di pintu. Lembut, tapi tegas. Seorang kurir berdiri di depan rumah membawa amplop coklat. Surat untuk Ibu Nadia, katanya. Aku mengernyit, mengambil amplop itu dengan tangan gemetar. Di sudut kanan atas tercetak nama sebuah firma hukum, Yusuf O Partners. Hatiku berdetak lebih cepat. Aku tidak mengenal siapapun dengan nama itu. Begitu pintu tertutup, aku duduk di meja dan membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas resmi dan surat pengantar. Kalimat pertama di surat itu membuat napasku tertahan. Dengan hormat, kami mewakili klien kami, Adrian Mahendra, dalam proses hukum yang tengah berlangsung terkait penyelidikan atas penggelapan aset dan penyalahgunaan dana pribadi. Sehubungan dengan itu, kami ingin menginformasikan bahwa terdapat sejumlah aset yang secara hukum terdaftar atas nama Anda, Ibu Nadia Rahmadani. Aku menatap tulisan itu lama, tak percaya pada apa yang kubaca. Nama itu, Adrian. Nama yang sudah bertahun-tahun berusaha kulupakan. Nama yang dulu membuatku bergetar karena cinta, lalu membuatku hancur karena pengkhianatan. Sekarang muncul lagi, kali ini dalam surat dari pengacara. Tanganku gemetar saat membaca halaman berikutnya. Di sana tertulis daftar aset yang jumlahnya membuat mataku berkaca-kaca. Rumah besar yang dulu kutinggalkan, mobil, dan beberapa rekening yang selama ini kupikir sudah hilang, semuanya tercatat atas namaku. Di bagian bawah surat, ada catatan tambahan yang membuat jantungku hampir berhenti. Dokumen legal ini difasilitasi oleh kantor hukum Yusuf Rahman atas rekomendasi keluarga Harun. Aku terdiam. Nafasku tercekat. Nama itu lagi, Harun. Nama yang sudah begitu akrab di telingaku, tapi sampai kini masih penuh misteri. Kakek itu, orang yang memberiku jam tua. Orang yang seolah tahu setiap langkahku bahkan sebelum aku melangkah. Aku menatap jam tua di pergelangan tangan. Jarumnya bergetar halus, lalu berhenti tiba-tiba di angka 9. Udara di kamar terasa berubah, seperti tekanan halus menyelimuti tubuhku. Aku memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Apa maksudnya semua ini? Bisikku pelan. Aku tak tahu bagaimana reaksi yang seharusnya muncul. Marah, bahagia, atau takut. Yang kurasakan hanya campuran perasaan yang tidak bisa dipahami. Seolah masa lalu yang telah kukubur dalam diam kini menggali dirinya sendiri dan menatapku dari kegelapan. Aku berjalan mondar-mandir di kamar. Surat itu masih kugenggam erat. Setiap langkah terasa berat. Kenangan tentang Adrian kembali satu persatu. Wajahnya yang dingin saat mengusirku, nada suaranya yang datar, dan rasa kosong yang dulu ditinggalkannya di dada. Semua itu muncul lagi, tapi kali ini tidak membuatku menangis. Tidak lagi. Aku hanya merasa tenang. Seperti luka yang sudah lama kering. Kini disentuh lagi tapi tidak lagi perih. Aku duduk dan membaca ulang bagian surat yang menyebut nama, keluarga Harun.
Aku tahu ini bukan kebetulan. Kakek misterius itu pasti terlibat dalam semua ini. Tapi bagaimana? Ia bahkan mungkin sudah tiada sejak lama, seperti kata Alvaro. Tapi lalu bagaimana bisa ada rekomendasi hukum atas namanya? Aku menghela napas panjang, lalu berdiri di depan jendela. Dari sana aku bisa melihat langit yang mulai cerah, awan bergeser perlahan, dan cahaya matahari masuk lembut ke ruangan. Di dalam hati, aku merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar hukum atau keberuntungan. Hari itu aku memutuskan pergi ke kantor firma hukum yang namanya tercantum di surat. Kantor itu berada di pusat kota. Bangunan tua tapi masih terawat. Seorang pria parubaya menyambutku di ruang tamu dengan senyum ramah. "Saya Yusuf Rahman," katanya sambil menjabat tanganku. "Silakan duduk, Ibu Nadia. Kami sudah menunggu kedatangan Anda." Aku duduk dengan hati berdebar. Yusuf membuka berkas di mejanya, menatapku penuh empati. "Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya menyampaikan ini. Semua aset yang terdaftar atas nama Anda bukan pemberian, melainkan pengembalian. Klien kami, mendiang Bapak Harun, menitipkan pesan melalui saya agar semua yang menjadi hak Anda dikembalikan saat waktunya tiba." Aku nyaris kehilangan suara. "Mendiang?" Ulangku dengan suara bergetar. "Iya," jawabnya lembut. "Beliau sudah berpulang bertahun-tahun lalu. Tapi sebelum wafat, beliau menulis beberapa surat wasiat untuk orang-orang tertentu yang pernah ia temui dan bantu dengan cara yang berbeda. Salah satunya adalah Anda." Aku hanya bisa menatapnya kosong. Dunia terasa berhenti sejenak. Semua potongan peristiwa dalam hidupku mulai menyatu. Pertemuan di pasar, jam tua, pesan-pesan aneh tentang waktu, bahkan pertemuanku dengan Alvaro. Semuanya seperti jalinan yang perlahan membentuk pola yang kini mulai terlihat jelas. Yusuf menyerahkan sebuah amplop putih. Di depannya tertulis namaku dengan tulisan tangan halus dan elegan. "Ini dari beliau," katanya. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya hanya ada selembar kertas kecil dengan tulisan sederhana. "Nadia, waktu tidak pernah mengambil. Ia hanya memindahkan. Kau tidak kehilangan apapun, hanya sedang diajarkan untuk melihat dengan mata yang baru." Aku tak mampu menahan air mata. Surat itu mengguncang seluruh diriku, bukan karena isi pesannya, tapi karena tulisan itu. Tulisan tangan yang sama dengan ukiran di belakang jam tua yang kini masih berdenyut lembut di pergelangan tanganku. Aku menatap Yusuf yang memperhatikanku dengan tenang. "Bagaimana? Beliau tahu nama saya?" tanyaku lirih. "Beliau selalu bilang, suatu hari waktu akan mempertemukan kalian dengan cara yang paling tidak terduga." Aku terdiam lama. Di dalam dada, sesuatu bergemuruh, bukan takut, bukan sedih, tapi rasa syukur yang menekan hingga tenggorokanku kering. Aku menatap keluar jendela kantor, ke arah langit yang kini bersih dan terang. Dalam hati aku berbisik pelan, "Terima kasih, Allah, karena Kau tak pernah menutup jalan bagi mereka yang berusaha berjalan kembali." Aku menggenggam jam tua itu lebih erat. Jarumnya mulai bergerak lagi, pelan, tapi pasti. Setiap detiknya seperti doa yang tak pernah berhenti. Doa dari seseorang yang sudah pergi, tapi meninggalkan waktunya untuk menuntun langkahku menuju arah yang lebih benar. Sore itu aku berdiri di depan rumah sewa tua yang selama ini menjadi saksi perjalanan baruku. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Tapi hatiku justru berdebar, seolah ada sesuatu yang menunggu di balik keheningan ini. Di tanganku, surat dari pengacara masih kulipat rapi, dan jam tua di pergelangan tanganku berdetak dengan tempo yang tak biasa, cepat, lalu melambat, seperti sedang gelisah. Sudah berhari-hari aku memikirkan nama itu. Harun. Nama yang seolah mengejar kemanapun aku pergi. Kakek misterius yang muncul di saat aku kehilangan segalanya, memberi jam ini, lalu menghilang begitu saja. Setelah mendengar dari pengacara bahwa ia telah meninggal puluhan tahun lalu, hatiku tak tenang. Semua logika menolak untuk percaya, tapi naluri dalam diriku berbisik bahwa ada kebenaran yang belum sepenuhnya terungkap. Aku melangkah masuk ke dalam rumah sewa itu, tempat pertama kali aku bertemu kakek Harun.
Langit mulai temaram. Cahaya jingga menembus jendela kecil yang berdebu. Suasana di dalam rumah begitu hening hingga aku bisa mendengar detak jam tua di tanganku dengan jelas. Di sudut ruangan masih ada kursi goyang tua yang dulu sering ia duduki. Aku menatapnya lama, seolah berharap kursi itu kembali bergerak pelan seperti dulu ketika ia menatapku dengan tatapan lembutnya. Namun rumah itu kini terasa berbeda. Udara di dalamnya dingin dan kosong, seperti sudah lama ditinggalkan. Aku melangkah menyusuri lorong, mengingat setiap percakapan yang pernah terjadi di sini. "Jangan keluar lewat tengah malam, Nak," suaranya kembali terngiang di kepalaku. Kadang dunia mempertemukan orang yang kehilangan dengan sesuatu yang sedang mencari. Aku menyentuh dinding kayu yang lembab, lalu berhenti di depan kamar yang dulu kutempati. Pintu itu terbuka sedikit, seperti sengaja menungguku. Aku masuk perlahan, menatap sekeliling. Semua masih sama, ranjang tua, meja kecil, dan lampu gantung yang menggantung miring. Tapi sesuatu menarik perhatianku. Di meja itu, di bawah lapisan debu tipis, ada secari kertas. Aku mengambilnya dengan hati-hati. Di atasnya hanya tertulis satu kalimat dengan tulisan tangan yang kukenal. Waktu telah menunaikan janjinya. Tanganku bergetar. Tulisan itu mirip dengan surat yang kuterima dari pengacara. Tubuhku merinding. Aku memandangi ruangan itu lagi, mencoba mencari tanda-tanda keberadaan manusia, namun tidak ada. Tak ada piring kotor, tak ada bau teh, tak ada jejak kaki. Seolah selama ini aku tinggal di rumah kosong yang sudah lama tak berpenghuni. Aku berlari keluar dan menghampiri rumah di seberang jalan, tempat seorang ibu tua yang dulu sering kulihat menyapu halaman. Ia menatapku dengan heran ketika aku bertanya, "Bu, apakah kakek Harun yang tinggal di rumah sebelah masih ada?" Perempuan itu mengerutkan kening, lalu tersenyum samar. "Kamu maksud rumah kosong itu?" tanyanya pelan. "Rumah kosong? Tapi, beberapa bulan lalu aku menyewa kamar di sana. Ada kakek tua yang menolongku, memberi makan, bahkan meminjamkan kamar." Ibu itu menatapku lama, lalu berkata hati-hati, "Nak, rumah itu tidak pernah disewa siapapun sejak lama. Pemilik terakhirnya sudah meninggal 40 tahun lalu. Namanya Harun." Aku terdiam. Kata-kata itu menggema di kepalaku seperti guntur yang mengguncang dada. 40 tahun. Ulangku hampir berbisik. "Iya," jawabnya. "Beliau dulu orang baik, suka menolong siapapun yang kesusahan. Setelah meninggal, rumah itu dibiarkan begitu saja. Banyak yang bilang tempat itu membawa keberkahan bagi orang yang tulus datang dengan hati bersih. Tapi tak ada yang benar-benar tinggal di sana. Nak, kau pasti salah lihat." Aku memandangi ibu itu dengan wajah pucat. Lidahku keluh. Ingin ku bantah, tapi suara itu tak keluar. Aku menatap ke arah rumah, dan dalam bayangan sore yang mulai kelam, aku benar-benar melihat. Rumah itu memang tampak berbeda. Catnya mengelupas, jendela kacanya pecah di beberapa bagian, dan pintu depannya separuh lapuk. Bukan seperti rumah hangat yang kutinggali dulu. Kakiku lemas. Aku melangkah perlahan ke arah pagar. Di sana, di bawah tanaman liar yang merambat, sesuatu berkilau. Aku jongkok dan menemukan papan kayu kecil yang nyaris tertimbun tanah. Di atasnya terukir samar, Harun bin Yusuf, 1939–1985. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Dunia seolah berhenti di detik itu. Semua hal yang pernah kurasakan bersama kakek itu, teh hangatnya, senyumnya, nasihatnya, bahkan jam yang kini berdetak di tanganku, semua terasa nyata, namun kini berbaur dengan kesadaran bahwa ia mungkin bukan manusia seperti yang kukira. Aku duduk lama di depan makam kecil itu. Angin sore berhembus pelan, membawa dedaunan jatuh di pangkuanku. Aku menatap langit yang mulai memudar, lalu menunduk pada tanah di depanku. "Terima kasih, kakek," bisikku lirih, "karena kau datang saat aku kehilangan arah." Jam tua di pergelangan tanganku tiba-tiba berhenti. Jarumnya menunjuk angka 3 dan 17. Waktu yang sama seperti pertama kali aku meninggalkan rumah Adrian dalam hujan deras malam itu. Saat itu aku merasa dunia menolakku. Tapi kini aku mengerti.
Waktu hanya sedang menuntunku menuju jalan yang benar. Aku memandangi jam itu lama, dan untuk pertama kalinya aku tak merasa takut ketika ia berhenti. Karena kini aku tahu, setiap kali jarum itu berhenti, berarti ada pesan yang ingin disampaikan. Aku berdiri, menatap rumah tua itu untuk terakhir kalinya. Cahaya jingga senja membungkusnya dalam keindahan aneh, antara hidup dan mati, nyata dan tak nyata. Aku melangkah mundur, lalu membisikkan doa pelan untuk arwah Harun. Ya Allah, jika benar Engkau kirimkan dia untuk menolongku, maka jagalah ia dalam damai MU. Karena lewat dirinya, aku belajar bahwa keajaiban tak selalu datang dalam bentuk cahaya. Kadang ia datang dalam wujud seseorang yang tampak fana, tapi abadi di hati. Angin meniup rambutku, dan dari arah rumah tua itu terdengar suara lembut, seperti detak jam yang pelan, lalu menghilang bersamaan dengan datangnya malam. Aku berjalan pulang dengan langkah gemetar, tapi ada kedamaian aneh yang menyelimuti dada. Aku tahu, kebenaran sudah terungkap. Bukan untuk menakutiku, tapi untuk menegaskanku bahwa semua kehilangan, semua luka, semua waktu yang kupikir sia-sia, ternyata adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Dan malam itu, di bawah langit yang perlahan gelap, aku merasa tidak sendirian lagi. Karena waktu telah menunjukkan kebenarannya, dan di antara jeda detik yang hening, aku tahu, kakek Harun masih menjaga, entah dari mana. Malam itu udara dingin menembus jendela kamar, tapi di dadaku ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Aku duduk di meja kecil tempat biasa menulis, menatap jam tua yang kini tergeletak di depan laptopku. Sejak kunjunganku ke rumah tua itu, detik jam ini berubah ritmenya. Lebih lambat, lebih tenang, seolah tahu bahwa perjalanannya hampir usai. Aku menyentuh permukaannya perlahan, merasakan getaran halus di bawah jari. Terima kasih, bisikku pelan. Setelah kebenaran tentang kakek Harun terungkap, hari-hariku tak lagi dipenuhi tanya. Justru ada ketenangan aneh yang perlahan tumbuh dalam diri. Aku berhenti mencari alasan di balik segala hal, berhenti mengutuk masa lalu, dan mulai menerima bahwa tidak semua pertolongan harus tampak nyata untuk bisa dirasakan. Sejak itu, hidupku seperti diselimuti cahaya lembut, tidak mencolok, tapi menghangatkan. Pekerjaanku di Aurora Grab berjalan semakin baik. Serial tulisan yang kubuat bersama Alvaro mulai banyak dibicarakan orang. Bukan karena kisahnya luar biasa, tapi karena kesederhanaannya menyentuh hati. Di setiap naskah yang kutulis, aku menumpahkan kisah yang pernah kulalui. Kehilangan, luka, lalu keajaiban kecil yang datang dari arah yang tak disangka. Orang-orang membacanya dan berkata mereka merasa lebih kuat. Aku tahu, mereka sebenarnya sedang merasakan kehadiran Harun juga, lewat kata-kataku. Namun di balik semua keberhasilan itu, ada satu perasaan yang selalu menyelinap. Rindu. Rindu pada sosok yang entah di mana, tapi begitu dekat. Setiap kali aku menyentuh jam tua itu, seolah aku bisa merasakan keberadaannya di sekitarku, bukan dalam bentuk bayangan, melainkan dalam ketenangan yang meresap hingga tulang. Kadang aku berpikir, mungkin kakek Harun tak pernah pergi sepenuhnya. Ia hanya kembali menjadi bagian dari waktu itu sendiri. Suatu malam, aku terbangun karena bunyi detik jam yang tiba-tiba berhenti. Udara kamar terasa berat, hening seperti sedang menahan napas. Aku menatap jam itu. Jarumnya berhenti di pukul 3.17. Waktu yang sama saat aku dulu meninggalkan rumah dalam hujan. Dadaku terasa sesak. Aku tahu ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang ingin dikatakan waktu padaku. Aku duduk lama di tepi ranjang, membiarkan air mata jatuh tanpa suara. Tapi kali ini bukan tangisan duka. Ini tangisan syukur. Karena aku sadar, selama ini waktu tidak pernah melukaiku. Akulah yang terlalu takut untuk melihat bahwa setiap kehilangan adalah undangan untuk bertumbuh. Aku mengambil buku catatan, menulis dengan tangan gemetar. Ada saatnya waktu berhenti. Bukan untuk menghukum, tapi untuk mengingatkan kita agar melihat kembali ke dalam diri. Ketika aku selesai menulis kalimat itu, angin tiba-tiba berembus lembut dari arah jendela yang tak tertutup rapat. Tirai bergerak perlahan, menari dalam cahaya bulan. Di antara hembusan itu, aku mencium aroma cendana,
Aroma yang dulu selalu datang setiap kali kakek Harun muncul. Aku menatap ke arah jendela, dan di sana, untuk sesaat, kulihat siluet samar seseorang berdiri di bawah cahaya bulan. Tidak jelas, tapi aku tahu siapa dia. Aku tersenyum di tengah air mata yang tak henti jatuh. Kau sudah menepati janji, kakek, bisikku lirih. Waktu sudah menunaikan tugasnya. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri dengan tenang. Lalu, entah dari mana datangnya, terdengar suara jam berdetak kembali, lembut, lalu semakin jelas, hingga akhirnya memenuhi seluruh ruangan. Namun kali ini bunyinya berbeda, bukan sekadar tik-tik-tik, tapi seperti ada irama di dalamnya, seperti suara napas hidup yang sedang berpamitan. Aku menunduk, dan melihat jarum jam mulai bergerak lagi, tapi bukan ke depan. Ia berputar perlahan ke arah sebaliknya. 1 putaran 2, 3, sampai akhirnya berhenti total. Lampu kamar berkedip sebentar, dan ketika kembali normal, aroma cendana itu menghilang. Siluet di jendela pun lenyap. Aku memeluk jam tua itu erat-erat, merasakan dinginnya menempel di dada. Tapi anehnya, tak ada rasa takut. Yang ada hanya ketenangan yang luar biasa dalam. Aku tahu, malam itu adalah perpisahan. Waktu yang menemaniku sejak aku kehilangan segalanya, kini telah menutup lingkarannya. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menulis kisah terakhir dalam serialku. Judulnya sederhana, Waktu yang Menyembuhkan. Dalam cerita itu, aku menuliskan perjalanan seorang perempuan yang kehilangan segalanya, lalu menemukan kembali dirinya lewat pertemuan dengan sosok tua misterius. Aku menulisnya tanpa rencana, membiarkan setiap kalimat mengalir dari hati. Dan saat naskah itu selesai, aku sadar, kisahku sudah mencapai akhirnya. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan. Aku mulai tersenyum tanpa alasan, berbicara dengan orang-orang di sekitarku tanpa beban. Aku bahkan mengunjungi rumah tua tempat kakek Harun pernah menemuiku. Rumah itu kini dikelilingi tanaman liar. Tapi ada keindahan yang aneh di sana. Seperti tempat yang tahu rahasia dunia, tapi memilih diam. Aku menaruh bunga melati di depan pintu. Bunga yang dulu kutemukan di ambang pintuku tanpa tahu siapa yang menaruhnya. Sambil berdiri di sana, aku berkata dalam hati, "Kakek, kau mungkin telah pergi, tapi waktumu tertinggal di sini. Di setiap langkahku, di setiap detik jam yang berdetak di hatiku." Ketika aku kembali ke rumah, jam tua itu tidak lagi berdetak. Jarumnya berhenti selamanya di pukul 3.17. Waktu yang sama ketika aku memulai kembali hidupku. Tapi kali ini aku tidak berniat memperbaikinya. Biarlah waktu berhenti di sana, karena di sanalah aku dilahirkan kembali. Aku menyimpannya di dalam kotak kayu kecil di meja kerjaku. Setiap kali aku menatapnya, aku teringat perjalanan panjang yang membawaku ke titik ini. Dari perempuan yang diusir tanpa sepeser pun, menjadi seseorang yang bisa tersenyum pada masa lalu tanpa marah, tanpa luka. Dan dalam diam aku tahu, setiap manusia memiliki jamnya sendiri. Ada yang rusak karena terlalu cepat berlari, ada yang terhenti karena takut melangkah. Tapi selama kita mau mendengarkan detiknya, waktu tak akan pernah benar-benar meninggalkan kita. Ia hanya menunggu sampai kita siap berdamai. Malam terakhir sebelum naskahku diterbitkan, aku menulis satu kalimat di catatan pribadiku. Kalimat yang ingin kusampaikan kepada siapapun yang merasa hancur seperti diriku dulu. Kadang kehilangan bukanlah tanda bahwa Allah membenci kita, melainkan caranya mengajarkan bahwa kasih-Nya bisa hadir dalam bentuk waktu, dalam wujud seseorang, atau bahkan dalam sebuah jam tua yang tak pernah berhenti berdetak sampai kita mengerti maknanya. Aku menutup buku itu, memandang keluar jendela, dan tersenyum. Di langit malam yang tenang, aku tahu, waktu telah berhenti di jamku, tapi kehidupan baru saja dimulai.